Hai hai hai. Selamat datang kembali di podcast dari Gadis Timur. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman yang mendengarkan suaraku senantiasa dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun yang terpenting adalah sehat secara finansial. Teman-teman, pada hari ini kita belum membacakan sebuah puisi, cerpen, ataupun tulisan-tulisan lainnya. Pada hari ini kita akan membahas sebuah gaya hidup, yaitu frugal living, yang rasa-rasanya penting banget untuk diperkenalkan kepada anak-anak rantau, khususnya yang ngekos, agar menjadi gaya hidup yang hemat dan juga gunanya untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Namun sebelum kita masuk, teman-teman boleh banget untuk follow akun Instagramnya @uangremaja. Ini merupakan sebuah wadah, sebuah platform yang memberikan edukasi kepada seluruh remaja, khususnya yang ada di Indonesia, untuk mempunyai pengetahuan dan juga ilmu terkait dengan finansial. Jadi dengan kata lain, memberikan pendidikan finansial secara virtual kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman yang pengen banget untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan pengelolaan keuangan, boleh banget untuk follow Instagramnya @uangremaja. Oke, kita langsung saja masuk ke judul kita pada hari ini, yaitu metode frugal living bagi anak rantau untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi, frugal living ini adalah istilah yang berasal dari kata frugal, artinya hemat, dan living berarti kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan frugal living adalah gaya hidup yang mempertimbangkan keputusan pemanfaatan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Frugal living ini adalah gaya hidup yang berfokus pada pengeluaran hemat dan bijaksana. Gaya hidup hemat mengadopsi filosofi dari frugalitas dengan mengedepankan pengeluaran yang benar-benar penting dan menghindari pemborosan. Sedangkan melansir dari Kementerian Keuangan, frugal living diartikan sebagai konsep saat seseorang dengan sadar dan penuh pertimbangan mengalokasikan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan masa depan. Nah, tujuan dari frugal living yaitu mengelola keuangan dengan bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menghemat uang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dalam praktiknya, orang yang menjalankan frugal living cenderung membandingkan harga, mencari diskon, dan mencari cara lain untuk mengurangi pengeluaran saat berbelanja. Meskipun frugal living ini berfokus pada penghematan, bukan berarti kamu mengorbankan kualitas hidup kamu. Frugal living justru mendorong seseorang untuk hidup sederhana dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Frugal living ini dapat membantu kamu mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti menabung untuk masa pensiun, ataupun pendidikan, dan juga mempersiapkan dana darurat. Selain itu, gaya hidup ini juga dapat meningkatkan kemandirian finansial dan memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan keuangan. Lalu pertanyaannya adalah gimana caranya penerapan frugal living ini bagi anak rantau atau khususnya yang ngekos untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, penerapan frugal living yaitu yang pertama, yaitu membuat anggaran bulanan. Mulailah frugal living dengan membuat anggaran bulanan yang rinci untuk mencatat penghasilan dan pengeluaran kamu. Dengan cara ini, kamu bisa mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulan. Ini akan membantu kamu mengetahui seberapa banyak uang yang kamu gunakan. Jadi, kalau untuk mengetahui pengeluaran kita sebulan, mungkin dimulai dengan menghitung pengeluaran per hari kita, lalu dijumlahi selama 30 hari mendapatkan total pengeluaran selama 1 bulan. Itu yang harus teman-teman catat. Yang kedua adalah menganalisa kebutuhan dan keinginan. Ketika berbelanja, pertimbangkan apakah barang atau layanan yang kamu gunakan adalah kebutuhan yang mendesak atau hanya keinginan yang mungkin bisa ditunda. Hindari membeli barang-barang yang tidak perlu hanya karena keinginan sesaat. Misalnya, mungkin kamu dapat mengurangi biaya makan di luar, langganan yang tidak terpakai, atau belanja impulsif. Fokuskan pada kebutuhan dasar dan pertimbangkan pilihan yang lebih hemat. Misalkan kalau teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu di nonton YouTube, misalkan podcast di YouTube ataupun mendengarkan
video-video yang menambah wawasan dan juga menambah value, teman-teman mungkin lebih baik menghabiskan banyak waktu di YouTube dibandingkan berlangganan Netflix yang agak tidak terlalu dibutuhkan sih. Kayak rugi aja gitu kan, udah berlangganan Netflix tapi malah kita lebih fokus atau lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube. Selanjutnya yang ketiga adalah mencatat daftar belanjaan. Rencanakan belanja dengan bijak dengan cara mencatat daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja. Hindari berbelanja secara impulsif dan selalu membandingkan harga serta mencari diskon atau penawaran khusus sebelum membeli barang. Yang keempat yaitu menghindari hutang konsumtif. Menghindari hutang konsumtif adalah langkah yang bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi dan memulai frugal living. Kamu bisa mulai menghindari mengambil pinjaman yang digunakan untuk liburan, belanja, atau hiburan. Pinjaman semacam itu cenderung memiliki suku bunga yang tinggi dan dapat memperburuk kondisi keuangan kamu. Yang kelima adalah mencari alternatif barang yang lebih murah. Selalu mencari alternatif yang lebih murah sebelum membeli sesuatu. Misalnya, pertimbangkan untuk membeli barang bekas atau menyewa alat-alat yang jarang digunakan. Selain itu, pertimbangkan juga untuk meminjam atau menukar barang dengan teman atau keluarga. Kenapa ini harus dipertimbangkan? Karena ketika kita punya satu barang lalu dipinjamkan ke teman atau keluarga, kita tuh belum bisa dipastikan apakah barang tersebut akan segera dibalikan ataupun apabila dibalikan ke kita itu barangnya kualitasnya masih sama seperti sebelumnya atau tidak. Atau justru kualitasnya justru menurun setelah kita pinjamkan. Makanya tetap harus dipertimbangkan dulu. Yang keenam adalah menabung dan berinvestasi. Tetapkan tujuan finansial jangka panjang yang ingin kamu capai dengan cara menabung dan berinvestasi. Misalnya tabungan pensiun, kemudian pendidikan, yang S1 mungkin mau lanjut ke S2, S2 ke S3, itu bisa dengan menabung atau membeli rumah dan membuat bisnis dan lain sebagainya. Dengan memiliki tujuan jangka panjang yang jelas, kamu lebih termotivasi untuk menghemat dan mengelola keuangan dengan bijaksana. Selanjutnya adalah apa manfaat dari frugal living ini bagi anak rantau. Nah, yang pertama adalah menghemat uang. Dengan hidup secara hemat, kamu dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kamu juga bisa mengalokasikan uang untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti konsumsi sehari-hari, pendidikan, atau tabungan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengurangi hutang. Frugal living membantu kamu untuk menghindari hutang yang tidak perlu dengan mengontrol pengeluaran dan memprioritaskan pembayaran hutang. Kamu akan lebih cepat mencapai kebebasan finansial tanpa harus bergantung pada hutang yang berlebihan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mencapai kebebasan finansial. Dengan menghemat dan mengelola keuangan secara bijaksana, kamu dapat mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Kebebasan finansial berarti memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempersiapkan masa depan, dan mengejar impian tanpa terlalu tergantung pada sumber penghasilan. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan. Frugal living juga berkaitan dengan pola konsumsi yang ramah terhadap lingkungan. Dengan mengurangi pemborosan dan memilih produk yang lebih tahan lama serta ramah lingkungan, kamu dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi berlebihan. Hidup hemat juga membantu kamu mengurangi konsumsi berlebihan dan gaya hidup yang boros. Kamu nantinya akan belajar untuk membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, bukan karena keinginan semata. Kamu juga bisa memfokuskan dana yang kamu miliki untuk tujuan keuangan jangka panjang yang lebih cepat, seperti mungkin membeli rumah, mempersiapkan dana pendidikan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah frugal living ini bisa menjadi sebuah metode atau gaya hidup yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan? Ya sudah pasti jawabannya iya, karena adanya penghematan biaya yang kita lakukan. Dengan begitu kita tuh tahu mana yang harus menjadi pengeluaran dan mana yang harus dimasukkan ke bagian tabungan. Nah, dalam jangka waktu sekian, mungkin 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, apabila tabungan tersebut sudah terpenuhi, maka tujuan keuangan itu bisa tercapai. Lalu pertanyaannya adalah gimana kalau suatu saat ada pendapatan tambahan? Nah, kalau ada pendapatan tambahan, itu sebaiknya adalah tabungannya yang ditingkatkan, bukan biaya hidupnya.
Jadi kalkulasinya gini teman-teman. Contohnya ketika teman-teman pendapatan teman-teman itu 2 juta per bulan dengan pengeluaran sebulan yaitu 1 juta. Dengan nabungnya yaitu 1 juta. Jadi teman-teman ingat, pendapatan teman-teman itu 2 juta, pengeluarannya 1 juta, kemudian nabungnya juga 1 juta. Nah, ketika pendapatan naik menjadi 4 juta, teman-teman tidak boleh nabungnya naik 1 juta, yaitu 2 juta. Bukan, salah, itu salah. Lalu gimana? Nabungnya tetap harus nambah, yaitu jadi 3 juta. Kenapa? Karena pengeluaran teman-teman atau biaya hidup teman-teman di bulan sebelumnya adalah 1 juta. Ingat yang tadi, pemasukan atau pendapatan teman-teman 2 juta, itu nabungnya 1 juta, pengeluarannya 1 juta. Nah, di bulan berikutnya pendapatan naik 4 juta, pengeluarannya tetap harus 1 juta, jadi nabungnya adalah 3 juta. Pengeluaran atau biaya hidup harus tetap konstan. Usahakan untuk tidak menaikkan gaya hidup di saat pendapatan kita naik. Pola pikirnya gitu aja sih, sehingga tujuan keuangan kita bisa tercapai dengan penerapan frugal living dan perubahan dari pemikiran kita. Hidup hemat itu bukan berarti pelit, biaya hidup tetap harus konstan dan minimalis sesuai kebutuhan, bukan mengikuti tren. Mungkin itu aja sih teman-teman dari podcast hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin pengen untuk menabung dan investasi, aku saranin untuk menabung di Bibit, dan teman-teman boleh banget pakai kode referral dari Gadis Timur. Jadi kodenya yaitu dari Gadis Timur untuk mendapatkan cashback dari Bibit. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman punya tulisan ataupun puisi, cerpen dan lain sebagainya, boleh banget untuk dikirimkan di datinworkspace@gmail.com yang nantinya akan aku bacain di episode selanjutnya. Emailnya nanti akan aku cantumin di caption di podcast ini. Kurang lebih seperti itu. Maaf banget apabila ada penyebutan kata yang salah ataupun terlalu cepat dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya bersama aku Gadis Timur, dan bye-bye, sampai jumpa kembali.